Sudah lama kita pacaran, tanpa setahu orang tuamu. Aku bisa gila kalau begini terus. Sebaiknya kita segera kawin. Mulus dulu, Har. Baru kawin. Bagaimana aku bisa belajar dengan tenang? Setiap malam, aku terus merindukanmu. Lebih repot lagi kalau belajar sambil mengurus istri dan anak. Biaya hidup di kota besar tidak murah. Har, kau harus berhasil punya titel. Apa itu penting bagimu? Bukan aku, tapi orang tuaku yang aristokrat tulen itu. Aku sadar. Itulah tembok pemisah di antara kita selama ini. Cinta kita akan menjadi pendorong, semangat belajar, sampai berhasil meraih cita-cita. Aku berjanji akan setia menunggumu. Kita berjanji. Nanti, setelah menjadi suami istri, kita bangun rumah yang kecil dan mungil di tengah kebun mawar yang luas, tempat anak-anak bermain. Anak kita, Harliman dan Lestari. Tari, ada apa? Ayah, Tari minta izin. Kemana? Malam ini ada kelompok studi di rumah teman. Mungkin Tari bisa ke... Absen dulu. Mas Rahmat ada perlu sore ini. Mau datang menemuimu. Tapi ini penting buat Tari, Ayah. Mas Rahmat juga lebih penting buat masa depanmu. Maksud Ayah, Tari sudah harus... Ya. Masa depanmu sudah perlu dipikirkan. Jangan sampai terlambat. Dan menurut ayah, Mas Rahmat yang insinyur dan sudah berhasil itu cocok untukmu. Ayah, selama ini Tari sudah mempunyai teman yang namanya Harliman. Dan kami sudah saling... Tidak perlu kau risaukan. Masih banyak waktu untuk berpikir. Tapi yang penting, yakin dan ingat akan kata-kata ayah ini. Bahwa cinta yang sejati itu akan datang sesudah pernikahan. Karto. Dalam, Doro. Bawa kemari. Karto. Iya. Taruh bidadariku ini di dalam. Ya. Iya. Selimuti baik-baik. Ingat, jaga jangan sampai terlepas. Iya. Ya. Sana. Lestari,
Ya, Ayah. Layani Mas Rahmat dulu. Baik, Ayah. Selamat sore. Sore. Wah, saya merepotkan ditarik. Seharusnya saya saja yang membuka pintu pagar itu. Ini tugas dari Ayah. Mari, Mas. Silakan masuk. Selamat sore, Nak Rahmat. Selamat sore, Pak. Tepat sekali waktunya. Janji harus ditepati, Pak. Mari silakan masuk. Tari, Lipu. Beritahu Mas Rahmat telah datang. Baik, Ayah. Yang berulang tahun. Malam ini akan dimeriahkan oleh tari dan lagu dengan spontan dari Lestari dan kawan-kawan.
Malam ini kau berubah sekali. Tingkahmu, sikapmu membuatku bingung. Aku Lestarimu. Lestari yang sudah 2 tahun menjadi milikmu. Dan ingin tetap hidup dalam naunganmu. Tapi, entahlah. Aku tidak tahu harus bagaimana saat ini. Tari, ada apa? Tari, siapa yang menyakiti hatimu? Siapa? Rahmat melamarku, Han. Rahmat melamarmu? Si insinyur tua itu? Kau tolak, Tari. Kau harus tolak itu. Tentu, Han. Dan saya telah menerima lamarannya. Ayahmu tidak berhak. Kau milikku. Tidak bisa diberikan pada orang lain. Tapi keputusan ayah tidak bisa dibantah. Tidak bisa. Jangan, Har. Aku mohon, jangan nodai aku. Ini hakku. Berikan padaku, Tari. Tari, kau harus berikan padaku. Bukan pada laki-laki. Pilihan orang tuamu yang mata duitan itu. Jangan hina ayahku, Har. Buat apa kau agung-agungkan orang tuamu yang tidak bijaksana itu, ha? Mau menjual anaknya sendiri. Karena si Rahmat itu insinyur. Karena dia usahawan berduit. Sedangkan aku, si kere yang tidak punya apa-apa. Begitu kan? Aku takut kehilangan ayah ibuku. Seperti juga aku takut kehilangan kau, Har. Aku harap kau mengerti. Kaulah yang tercinta. Kawinlah. Tapi aku tidak rela. Kawinlah. Apa yang terjadi, Pak? Jalan. Tari, tidak baik begini toh.
Semoga keluarga besar Purboyo. Loh. Keterlaluan. Saya akan usir dia. Iya kan? Kalau dia sudah puas, dia akan berhenti sendiri. Nah. Tari, malam pertama harus menjadi malam yang terindah dalam hidup perkawinan. Dan tugas istri harus melayani suami, bukan sebaliknya. Bu, tidur, ngantuk. Ingat pesan Mbak, jangan kecewakan suamimu, ya? Yuk. Saya mandi dulu ya, Dak. Bukalah bajumu.
pintunya, Yom. Cepat dong, ah. Hei, kalau sudah malas pulang, bisa rusak anak itu. Pasti dia mabuk lagi. Bikin kopi pahit, Yom. Iya. Sudah lama kau tidak kuliah. Sampai kapan kau biarkan dirimu seperti gelandangan begini, Har? Tutup mulutmu. Bosan aku dengar ocehanmu yang itu saja. Hei, kau kira aku juga tidak bosan? Lihat modelmu yang menyebalkan begini, ha? Buat apa kau lihat? Hah? Han! Git, Git. Git, jangan ikut terbakar. Begitu ya, kalau orang kegilaan cinta. Ya! Halo? Tari? Oh, Mas. Bagaimana? Jadi kembali? Belum. Masih di Bandung. Mungkin besok pagi baru bisa pulang. Kalau jenuh di rumah, main-main ke rumah ibu ya. Ajak si Karsi untuk menemanimu, ya. Sudah, Tar? Ya. Perempuan semuanya sama. Yom! Yom? Yom? Bud, titip. Ya. Har, Riman, kau lihat si Iem tak? Yom, keluar Yom. Ayo cepat. Yom. Ada apa, Git? Sampah. Kalau kau tidak mampu lagi jadi manusia, cari saja tempat sampah yang cocok untukmu. Atau
taruh saja lehermu di rel kereta api. Biar dunia ini tidak bertambah kotor dengan satwa manusia seperti kau. Kalau kau sudah merasa kehilangan tujuan hidupmu sekarang, coba alihkan pada rasa tanggung jawabmu terhadap orang tua dan adik-adikmu. Yang setiap bulan memberi uang kuliah bagimu dari jerih payah mereka di sawah. Bagi Lestari, mungkin kau tak berarti. Tapi bagi mereka, bagi adik-adikmu, bagi orang tuamu, kau adalah segala-galanya, Har. Ingat itu. Besok hari ulang tahunmu. Tapi karena aku harus ke Cilacap pagi sekali, uangkan saja cek ini sebagai hadiahku untukmu. Belanjakan apa saja yang kau mau. Terima kasih, Mas. Tolong matikan lampu. Selamat ulang tahun, Tari. Cinta adalah kalau kita memberikan kecupan hangat kepada kekasih di saat dia ulang tahun. Cinta adalah pelukan hangat pada yang berulang tahun.
5 tahun kamu belum punya anak. Tapi Mas Rahmat belum pernah menyebut soal anak. Tapi itu bukan berarti dia tidak kepingin punya anak, Tari. Atau mungkin suamimu kurang hangat. Mbak Rini mau tambah minuman? Kita kan sudah sama-sama dewasa. Hitung-hitung tukar pengalaman. Di samping pengabdian, mendandani diri, juga masak. Memberikan keturunan itu penting loh. Entahlah. Selama ini aku baru kenal 2 orang laki-laki. Yang satu penuh dengan kehangatan, sedang yang lainnya dingin. Bedanya seperti langit dan bumi. Loh, ini kan fotonya Harliman. Sarjana teladan yang menjadi pionir pembangunan desa di pedalaman Kalimantan. Hebat. Kau masih mencintai dia? Cinta pertama memang tidak mudah dihapus begitu saja. Tapi bagaimanapun, orang harus puas dengan apa yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Suami adalah suami. Sekali lagi saya katakan bahwa tenaga Pak Effendi masih kita butuhkan. Terima kasih, Pak. Kalau keadaan saya masih sehat, tentu saya tidak mohon berhenti. Saya ngerti. Sekarang saya ingin kenal dengan orang yang Bapak pilih sebagai pengganti Bapak. Silakan. Orangnya cerdas, bekas murid saya. Pak Rahmat, ini Dr. Andes Harliman. Saya sudah tahu prestasinya melalui berita-berita di koran. Apa kabar, Deha? Baik, Mas. Mudah-mudahan Deha bersedia kerja di sini. Kau gila, Har. Gila. Seandainya aku ini kau, jangankan menerima, difikirkan saja tidak. Tapi kalau kau mau bekerja pada suami bekas kekasihmu itu dengan tujuan lain, ya, bisa saja. Ini urusan kerjaan. Jangan kau campurkan dengan masa lalu dong. Kau pendam kelas berat. Alah, dendam tidak bisa dipisahkan dari hawa nafsu. Jangan meramal, Git. Aku kan belum memastikan diri untuk kerja di situ. Potong kupingku. Kalau dibalik semua itu, kau tidak punya maksud untuk menyiksa Lestari. Tari, kita harus berjiwa besar. Apalagi tenaganya memang tepat untuk jabatan itu. Proyekku semakin berkembang. Aku perlu tenaga muda yang dinamis dan kreatif. Di samping otak yang cemerlang. Harlimanlah pilihanku. Halo? Erna ya? Tari nih. Iya. Mau ngomong sama Sigit? Mas, Hah? Tari. Oh, Siti Nurbaya.
Ada apa, Tari? Sorry ya, Git. Diganggu pagi-pagi. Ah, nggak apa-apa, sudah langganan. Mau diskusi lagi nih? Bukan. Meminta hubungi Harliman. Penting sekali. Aku ingin ketemu dia. Baiklah. Aku bahagia sekali hari ini. Kau mau berjumpa denganku. Betapa lamanya aku rindukan saat-saat seperti ini. Jalan bersama, bergandengan tangan, berpelukan, meresapi kehangatan, lalu tertawa, dan lalu menangis. Seharusnya kau dapat menghadapi kenyataan ini, Har. Sudah ku coba, tapi tetap saja gagal. Walau sudah ku buang diriku jauh-jauh dari sisimu selama 5 tahun. Tari, kulihat di matamu, kau tidak bahagia. Aku akan bahagia kalau kau tolak tawaran suamiku. Jadi untuk itu kau minta aku datang kemari? Ya, karena aku tahu Mas Rahmat ingin berbuat baik padamu. Hanya karena dia ingin bisa berbuat lebih baik terhadap dirinya sendiri. Dia lebih terhormat daripadamu. Dulu kau gagalkan cinta. Kau patahkan semangatku. Sekarang, kau mau menghancurkan masa depanku. Har, seujung rambut pun tidak ada niatku untuk menghancurkan hidupmu. Kau adalah Harlimanku. Hanya aku mohon dengan sangat. Jangan kau terima. Demi keselamatan rumah tanggaku. Dari dulu, kau selalu ingin di pihak yang menentukan, Tari. Kalau sekarang, kau suruh aku untuk menolak. Justru itu aku terima. Kata dokter, saya masih ada harapan untuk punya anak. Insya Allah, Den. Loh, kok jam begini sudah pulang? Kukira Mas Rahmat. Halo, Tari. Mau ketemu suamiku, ha? Ya, ku dengar. Hari ini dia kembali dari Tokyo. Iya, tapi nanti jam 7. Biar ku tunggu. Boleh kau masuk? Ya. Silahkan duduk. Aku ganti baju dulu. Tidak usah make up, Tari. Kau masih secantik dulu.
memaksa aku mengkhianati suamiku, Har. Tapi kau menginginkannya juga. Tidak. Sebaiknya jangan, Har. Matamu tidak bisa berbohong, Tari. Tinggalkan suamimu. Sekarang juga kita kawin. Mari pergi dengan aku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Karena dia kaya. Sedangkan aku cuma salah satu dari kuli-kulinya. Ya. Bukan. Bukan karena itu. Karena dia suamiku. Dan apa salahnya? Sehingga aku harus meninggalkannya dan menyakiti hatinya. Lalu apa salahku dulu? Sehingga kau tega meninggalkan aku. Menyiksa aku. Karena kau lebih mencintai dia. Atau karena kau cinta pada kedudukan dan hartanya. Begitu. Katakan sesuka hatimu, Har. Aku sudah siap menerimanya. Kalau begitu, kau juga sudah harus siap untuk menerima kembali cintaku. Sekali ini saja, Tari. Aku bisa memberimu seorang anak. Semua istri mengharapkan rahimnya dapat membuahkan keturunan dari suaminya. Bukan dari orang lain. Kau tidak akan pernah punya anak. Sampai hati kau kutuki aku, Har. Kau sudah mengutuk dirimu sendiri sejak kau mengkhianati cinta kita. Har, ampuni aku. Lupakan semua. Jangan sumpahi aku begitu. Aku selalu berdoa agar perkawinan kami ini dapat membuahkan keturunan. Itu bukan perkawinan. Itu racun. Sudah terlalu lama Mas Har tidak datang ke sini. Intan jadi kangen deh. Intan jadi kerja lagi di night club. Habis tidak ada yang mengongkosin hidup Intan. Selama ini hanya Mas Harla yang selalu Intan ingat. Kapan ya bisa hidup berdampingan dan punya anak dari Mas Har? Akan kutelepon biro perjalanan. Minggu depan kita berdua libur ke Eropa. Ke Eropa, Mas? Terima kasih, Mas. Aneh.
Jangankan ke luar negeri, jalan-jalan keluar kota saja belum pernah kurasakan berduaan selama ini. Selamat pagi, Mas. Pagi. Wah, sudah hampir masuk Jakarta nih. Lama juga saya tertidur. Bagaimana kalau saya yang setir? Ya, belum tidur. Sebentar lagi. Belum capek. Wah, nanti. Kalau dia hari sudah pegang proyek yang di Cirebon tuh, tentu jarak Cirebon Jakarta cuma seperti dari teras ke dapur saja. Mudah-mudahan Mas tidak kecewa nanti. Saya tidak ragu-ragu melepas dia. Minggu depan saya mau cuti. Keluar negeri sama Lestari. Kira-kira selama 1 bulan. Baru dicerai tugas, sudah mau ditinggal. Saya masih perlu bimbingan Mas Rahmat. Jangan khawatir. Harus dibenarkan bahwa pengalaman ada guru yang paling jitu. Nanti pelajari sikon saja. Sudah lama saya ingin berlibur dengan Lestari. Tentu dia akan bahagia nanti. Aku berjanji akan setia menunggumu. Kita berjanji. Nanti, setelah menjadi suami istri, kita bangun rumah yang kecil Di tengah kebun mawar yang luas, tempat anak-anak bermain. Anak kita, Harliman dan Lestari. Tolong aku. Halo? Iya?
Mari minum. Untuk masa depan kita. Untuk masa depanmu. Bagiku semuanya telah berlalu. Jangan menolak cintaku untuk kedua kalinya, Tari. Jangan pernah. Kau perlu seorang yang layak untuk mengikuti karirmu, hidupmu, dan impian-impian masa depanmu. Aku bukan orang yang tepat untuk semua itu, Har. Saat ini tak seindah dulu lagi. Kebahagiaan kita yang dulu itu tidak mungkin ada untuk kedua kalinya dalam diriku. Tari, dulu, sekarang, dan nanti, bagiku, kau adalah segala-galanya. Aku ingin impian kita dulu jadi kenyataan. Mendirikan rumah yang kecil, mungil, di tengah kebun bunga yang luas. Tempat anak-anak kita bermain. Anak kita, Tari. Bisa, Tari. Kalau kau mau. Aku tunggu jawaban. Apa lagi yang harus kamu tunggu?
Saya tidak melihat ada keburukan dalam diri Harliman kalau dia menjadi suaminya. Dalam keadaan diri saya seperti sekarang ini, saya ragu. Takut tidak dapat membahagiakan Harliman. Cinta di atas segala-galanya, Tari. Apalagi kalau Tuhan sudah mengendaki. Apapun bisa saja terjadi. Bunga-bunga ini indah juga ya. Kalau sudah ditaruh di atas jambangan. Ya, karena bunga itu kesayanganmu. Juga Harliman, ya kan? Apa kabar Cukong? Sudah 2 bulan tidak ada kabar beritanya. Siapa ini? Mentang-mentang sudah dapat janda kaya. Lupa ya sama suara teman lama. Aihar, gak kangen nih sama tempat tidurku? Intan, ini kantor, bukan naik klub. Jangan macam-macam. Satu macam saja, Bos. Aku hamil. Aku butuh uang 10 juta. Gila, itu bukan... Hebat. Kau adalah ratu yang pandai bermain sandiwara. Superstar. Aku tidak rugi dengan memilikimu kembali. Tertawalah sepuasmu. Aku hanya lakukan hal ini untuk yang pertama dan terakhir. Kau bisa kaya dengan ikut caraku, pelacur. Aku memang pelacur. Tapi aku tidak mau lebih rusak lagi. Dengan melukai hati orang yang begitu baik terhadapku. Aku mohon, kau hentikan kebiasaanmu pulang malam dalam keadaan mabuk begini. 7 tahun sudah aku nikmati kebiasaanku ini. Kau pikir gampang untuk menghentikannya begitu saja? Aku betul-betul menikmatinya, Tari. Sama nikmatnya dengan pengabdianmu selama itu pada laki-laki tua yang telah membelimu. Kalau sekarang aku jadi binatang, kaulah penyebabnya, Tari. Karena kau tidak mau menerima binatang itu menjadi suamimu selagi dia masih menjadi manusia. Har, tidak bisakah kau memaafkan aku?
Tidak dapatkah kau menghapus masa lalu? Tahan dulu, Har. Jangan dulu. Mengapa kau senang menyiksaku begitu? Aku tahu kau bisa menunggu, tapi kau tidak mau berusaha. 7 tahun yang lalu, kau juga menyiksaku seperti begitu. Kau tolak di saat aku benar-benar menginginkannya. Lupa. Jadi untuk itukah kau mengawini aku? Setan! Perempuan itu begitu lugu, baik. Mengapa kau tidak bisa memaafkannya? Karena kau tidak pernah merasakan sakitnya dikhianati. Lestari itu tidak mengkhianati kau. Dulu, ketika dia menderita batin sebagai istri Rahmat, dia masih bisa bertahan. Itu kau tahu kan? Tapi kau kalap. Jangan jadi pengecut, menyiksa istri sendiri yang sedang hamil. Hamil? Ya. Dia bilang sama istriku. Tidak mungkin. Tidak mungkin dia hamil. Karena aku tidak pernah selesai kalau tidur dengannya. Tahu? Hah? Perempuan itu benar-benar pengkhianat. Ngawur. Modal kalapmu ini tidak sesuai dengan pendidikanmu. Jangan kau campuri lagi urusan keluargaku.
Ini untuk saya, Den. Terima kasih, Den. Bangun. Katakan. Katakan siapa yang menghamili kau. Har, Katakan, ku bilang. sadarkah apa yang kau katakan, Har? Bilang. Bilang dengan siapa kau main serong, ha? Jaga mulutmu. Pengkhianat. Perempuan tidak bisa dipercaya. Jadi ini kerjamu setiap hari. Mengenang bekas suami. Memandangi fotonya. Tidak. Lalu menjelek. Iya. Mana foto-foto yang lain? Si tua bangga itu. Hah? Mana? Mana aku bilang? Har, jangan, Har. Sudah tidak ada lagi, Har. Bohong. Jangan kau tutup-tutupi. Jangan. Sungguh. Jangan kau tipu aku. Har. Aku baru bereskan. Jangan kau halangi. Ingat. Jangan kau halangi aku, ku bilang. Sampai hati kau siksa aku selama ini. Dan sekarang kau tuduh aku menyeleweng dengan laki-laki lain. Tutup mulut. Anakku. Anak kita, Har. Dia bukan anakku. Demi Tuhan. Dia anakku. Har. Darah dagingmu, Har. Tolong aku, Har. Tolong. Har. Bagaimana, Dok? Masih ada harapan. Mulut rahimnya belum terbuka. Saya sarankan diopname saja. Mudah-mudahan janinnya bisa kita pertahankan. Saya akan buatkan surat pengantarnya.
Kau ingat ini? Ya. Mana uang yang kami minta? Cuma perempuan jalang itu yang berhak menerimanya. Bukan kalian. Hantam dia! Bunuh dia! Bunuh! Ayo cepat naik. Cepat. Aduh. Suster, Ya, Dok. siapkan untuk vakum ekstrasi. Baik, Dok. Dokter, jika harus memilih yang hidup, janganlah ragu. Selamatkanlah anak saya. Dia lebih berhak untuk hidup. Baiklah, kita serahkan saja semua dengan ikhlas pada Tuhan. Dengan Pak Harliman? Betul. Dari mana ini? Dari Rumah Sakit Umum Pusat, Pak. Istri Bapak akan melahirkan. Keadaannya sangat kritis. Bapak diminta segera datang. Terima kasih. Halo. Halo. Siapkan darah. Baik. Saya Harliman. Suaminya. Bagaimana keadaannya, suster? Bisa tertolong. Tapi keadaan bayinya sangat lemah sekali. Boleh saya masuk? Silakan. Menurut dokter, sedikit sekali harapan bayi itu untuk hidup. Tapi dia bisa bertahan sampai kau datang. Mungkin dia menunggu pengakuan dari ayahnya. Aku berdoa pada Tuhan agar dia tidak meninggal sebelum kau akui dia anakmu. Dia anakmu, Har. Darah dagingmu.
ini akan menambah penderitaannya, Dok. Iya, saya mengerti. Tapi bagaimanapun juga, kita tetap harus berusaha, Dok. Iya, tapi untuk selanjutnya, kemungkinan besar anak ini lebih menderita lagi. Sebab menurut perhitungan manusia, bayi ini sudah meninggal. Kita harus ingat efek sampingannya, Dok. Selagi jantungnya masih berdenyut, kita akan coba. Suster. Iya, Dok. Teruskan. Suster, dia mau dioperasi. Kemungkinan, Pak. Golongan darahnya sulit dicari. Apa jenisnya? A negatif. Bapak? Sama. Mungkin kami memerlukan bantuan darah Bapak. Aku berdoa pada Tuhan agar dia tidak meninggal sebelum kau akui dia anakmu. Dia anakmu, Har. Darah dagingmu. Dokter, nafasnya terhenti. Anakku. Ya Tuhan, ampunilah aku. Tolonglah anakku ya Tuhan. Berikan hak hidupnya. Berikanlah Tuhan. Anakku. Tari. Anak kita hidup, Tari.